Maka jamaah yang berbahagia, jangan kita jadikan Ramadan tersebut sebagai bulan untuk memfestivalisasi kekuatan makanan. Jangan kita jadikan bulan Ramadan tersebut mendukung perusahaan-perusahaan kapitalis nasional internasional dengan promo-promo berbagai produk pakaian, dengan produk perabotan dan sebagainya. Yang semakin banyak ini akan semakin gencar promo Ramadan dengan judul yang mulia, promo Ramadan, sebenarnya menipu kita. Karena kata orang-orang iklan, kata orang-orang ahli komunikasi di bidang periklanan, iklan-iklan promosi itu adalah menciptakan kesadaran palsu. Seakan-akan kita butuh pada barang tersebut, sebenarnya kita tidak punya kebutuhan pada barang itu. Tapi diciptakan oleh gambar, oleh narasi, oleh pandangan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya selaku langkah yang pertama, marilah senantiasa kita menyampaikan rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang barakah ini, setelah kita melaksanakan sahur dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, insyaallah kita berada di sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang insyaallah senantiasa kita laksanakan di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam, salatu wa salaman ala Rasulillah, senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membela, yang telah membawa dan yang telah memperjuangkan iman sehingga sampai ke dalam hati kita pada hari ini. Ikraman wa ta'ziman kepada guru-guru kami semua dan yang istimewa kepada seluruh para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah berada di 10 bulan Ramadan dan mudah-mudahan pada hari ini kita memulai puasa hari ini lebih baik daripada puasa yang kemarin. Sambil kita menunggu melaksanakan kegiatan-kegiatan dan aktivitas sebagaimana biasa, maka marilah kita sedikit merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kamu, wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Fa innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan promo. Di dalam kajian-kajian Islam, kita tahu bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh para khatib, disampaikan oleh para penceramah, oleh guru-guru kita, yang bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab para ulama, disebutkan berbagai kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan.
Nah, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali bonus, memberikan banyak sekali promo-promo yang kemudian menjadi pembais, menjadi pembangkit kepada kita sebagai umat Islam untuk beribadah secara maksimal pada bulan yang mulia ini. Bulan ini disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Para ulama mengatakan mubarak atau al-barakah itu artinya adalah ziyadatul khairi wan nama. Itu bertambah-tambah dan bertumbuh-tumbuh kebaikan di dalamnya. Sehingga bulan ini memiliki nilai tambah dan nilai lebih yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Ibadah yang kita lakukan pada bulan ini lebih besar nilainya dan nilai tambahnya dibandingkan dengan ibadah pada bulan yang lain. Salat yang kita lakukan pada bulan ini, nilai lebih dan nilai tambahnya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Kebaikan dan sedekah yang kita lakukan pada bulan ini, nilai lebih dan nilai tambahnya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Inilah yang disebut dengan Syahrul Mubarak. Makanan yang kita makan pada sahur merupakan makanan yang berkah. Makanan yang kita makan pada saat kita berbuka puasa merupakan makanan yang berkah. Di mana-mana, di tempat mana saja, dalam keadaan apa saja penuh dengan keberkahan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Namun faktanya kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita juga menyaksikan promo-promo yang kontroversial dan kontradiktif dengan Ramadan. Orang-orang yang berjualan, misalnya pabrik-pabrik pakaian dan juga pabrik-pabrik makanan, pada bulan ini juga menawarkan promo. Promo baju baru, promo berbagai jenis makanan yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak ada pada bulan yang lain. Berbagai macam promosi lewat di dalam HP kita, lewat di depan mata kita di spanduk-spanduk yang ditulis di berbagai tempat. Sehingga pada bulan Ramadan ini kita menyaksikan fenomena terjadi festival makanan dan festival membeli pakaian. Makanan dari semenjak kita berbuka puasa itu sudah tersedia. Kuliner beraneka macam ragam tersedia yang tidak ada pada bulan sebelumnya. Sehingga apa dampaknya? Pada sore hari menjelang berbuka puasa, yang dikenal dengan istilah berburu takjil, maka berbondong-bondonglah kita sebagai orang yang shaimin wa shaimat, yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, itu berduyun-duyun mencari makanan untuk berbuka. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu jadi problem? Tidak. Yang jadi masalah dan problem adalah ketika kita mempergunakan dan membeli makanan terlalu banyak dan terlalu berlebih-lebihan. Sehingga kadang-kadang makanan yang kita beli tersebut tertinggal dan basi di meja makan kita. Karena urang buat puasanya wate seput menjelang buka puasa. Posisinya itu memang sangat lapar dan sangat haus. Sehingga apapun yang dilihat oleh matanya itu terlihat enak dan terlihat lezat. Seandainya tiang listrik tacet dengan warna makanan, bak mata tetang tuputnya mangati. Ilung pernah halung lewat, ilung pernah samping becak iba tabung melon 2 kilogram, yang tentang umuda mata lu. Lewat becak, kuno. Tabung LPG 3 kilogram kan hijau. Yang sekilas takalan umuda penuh di becak. Itulah kita manusia. Sehingga dengan nafsu yang begitu menggelegak dan bergelora, kita mencari makanan sebanyak-banyaknya. Seakan-akan 15 jam, 14 jam dan 13 jam kita berpuasa, itu akan segera kita balas dengan tumpukan makanan di depan meja makan kita. Tetapi sebahagian mengatakan bahwa nasumu khamsata asyara sa'atan. Kita berpuasa selama 15, 14, 13 jam.
tetapi itu akan segera lenyap oleh 5 menit atau 5 detik dengan segelas minuman dan sepiring makanan. Tidak ada lebih daripada itu. Inilah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam kita. Kita berfestival, bukan festival pahala, festival membaca Al-Quran, festival i'tikaf, tetapi lebih banyak memfestivalisasi bagaimana sebanyak mungkin menciptakan berbagai model makanan, menciptakan inovasi-inovasi di dalam makanan, sehingga pada saat berbuka puasa kita berlomba-lomba mencari berbagai jenis makanan untuk berbuka puasa, yang pada akhirnya pun tidak kita sentuh saat kita berbuka puasa. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah, yang diingatkan oleh Allah, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang musrifin, yang berlebih-lebihan. Para ulama mengatakan, apa itu musrif? Apa itu israf? Israf adalah memakai harta pada tempat yang seharusnya, tetapi lebih daripada kadar yang seharusnya. Ini berbeda dengan tabzir. Tabzir adalah memakai harta pada tempat yang tidak seharusnya. Jadi israf itu boleh memakai harta di situ, tetapi tidak boleh lebih daripada kadar yang dibolehkan. Kalau kita lebih daripada kadar yang dibolehkan, maka disebut israf. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu beda dengan tabzir. Kalau tabzir adalah kanu ikhwanasyayatin, innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya mubazir itu mereka adalah merupakan kawan syaitan. Karena mubazir adalah mempergunakan harta bukan pada tempat yang seharusnya. Itu tingkatnya lebih parah daripada israf. Maka oleh sebab itu kaum muslimin sidang jamaah as-saimin was-saimat rahimakumullah, mari kita bijak dalam mengelola belanja dan makanan kita pada bulan Ramadan ini. Kita memang mungkin daya beli kita kuat, tetapi harus kita tekan nafsu kita supaya daya beli yang kuat tersebut tidak berlebih-lebihan dan tidak menjadi tabzir. Banyak orang yang daya belinya lemah pada bulan ini. Kita lihat orang-orang yang du'afa, berusaha bekerja dari pagi sampai dengan sore, hanya dapat 50.000, hanya dapat 75.000, daya beli mereka rendah, keluarganya banyak. Mengapa kita tidak mempergunakan daya beli yang kuat yang kita miliki ini untuk memperkuat orang-orang yang lemah dari sisi ekonomi dan pendapatan? Bukan dengan menumpuk makanan sebanyak-banyaknya di rumah kita yang kemudian tidak tersentuh pun hingga dengan selesai tarawih. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Inilah gaya hidup mukmin, gaya hidup orang muslim, yaitu mengelola keuangannya, mengelola ekonominya dengan bijak, mengelola kantongnya dengan bijak. Pakailah kekuatan dan kekayaan yang kita miliki tersebut untuk menolong saudara kita yang lain. Mungkin kita bisa katakan, urusan kempeng-peng dolim. Tetapi kita tidak ingat bahwa kita bisa beramal dengan uang yang kita miliki itu. Kita tidak ingat dengan kekayaan yang kita miliki tersebut kita bisa beramal dan menjadikannya sebagai sebuah modal dan kekuatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, disebut dalam satu hadis, kemana kita akan mempergunakan kemampuan yang kita miliki. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada kita, dalam satu hadis disebutkan, innallaha, sesungguhnya Allah, idza arada, apabila menginginkan bi'abdin, dengan seorang hamba khairan, kebaikan, ista'malahu, Allah akan memakai hamba itu. Para sahabat tidak paham
Apa maksud Allah memakai hamba itu? Maka mereka bertanya, wa ya Rasulullah kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah memakai hamba itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-mauti. Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut li'amalin salihin, untuk beramal saleh qabla al-mauti, sebelum matinya. Tanda kita dipakai oleh Allah, tanda harta kita dipakai oleh Allah, tanda kemampuan ekonomi kita dipakai oleh Allah adalah Allah taufikkan dengan potensi yang kita miliki tersebut berkontribusi untuk beramal saleh. Kekuatan yang kita miliki menjadi alat untuk membantu orang lain dan beribadah kepada Allah ditaufikkan oleh Allah. Harta, kekayaan, ekonomi yang kuat yang kita miliki ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal-amal yang saleh. Kekuasaan yang kita miliki ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal yang saleh dengan kekuasaan itu. Apa saja yang kita miliki akan dipakai oleh Allah untuk memperkuat amal saleh yang kita miliki itu merupakan sebuah tanda ista'malahu, Allah memakai hamba tersebut. Al-insanu nau'ani, manusia itu dua macam, jamaah yang berbahagia. Al-musta'malu, pertama al-musta'mal, manusia yang dipakai oleh Allah. Dia diberikan kemampuan, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk beramal saleh. Itu tanda manusia tersebut musta'mal, dia dipakai oleh Allah. Yang kedua, mustabdal, orang yang dipecat, orang yang digantikan, tidak punya kapasitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dibiarkan dengan kekayaannya, dibiarkan dengan daya belinya yang kuat, dibiarkan dengan kekuatannya, dibiarkan dengan kekuasaannya, dibiarkan dengan seluruh potensi yang dia miliki itu, untuk kemudian tidak bermanfaat untuk amal saleh. Maka pertanyaannya, apakah kita akan dipakai oleh Allah atau tidak? Maka kita Allahumma sta'milna, ya Allah pakailah kami ya Allah. Apa makna pakailah kami ya Allah? Berikan taufik kepada kami ya Allah li'amalin salihin qablal mauti, untuk beramal-amal yang saleh qablal mauti, sebelum mati. Dipakai oleh Allah. Orang dipakai oleh presiden, dipakai oleh gubernur, pakai oleh bupati, wali kota, orang dipakai. Itu tanda-tanda pada orang tersebut ada potensi, ada sesuatu yang lebih. Konon lagi apabila Allah yang memakai kita. Maka jamaah yang berbahagia, jangan kita jadikan Ramadan tersebut sebagai bulan untuk memfestivalisasi kekuatan makanan. Jangan kita jadikan bulan Ramadan tersebut mendukung perusahaan-perusahaan kapitalis nasional internasional dengan promo-promo berbagai produk pakaian, dengan produk perabotan dan sebagainya. Yang semakin banyak ini akan semakin gencar promo Ramadan dengan judul yang mulia, promo Ramadan, sebenarnya menipu kita. Karena kata orang-orang iklan, kata orang-orang ahli komunikasi di bidang periklanan, iklan-iklan promosi itu adalah menciptakan kesadaran palsu. Seakan-akan kita butuh pada barang tersebut, sebenarnya kita tidak punya kebutuhan pada barang itu. Tapi diciptakan oleh gambar, oleh narasi, oleh pandangan, seakan-akan butuh kepada barang itu. Beli perabot, ganti gorden, karena terlihat cantik di mata kita. Karena difalsukan kesadaran kita terhadap barang dan produk tersebut oleh sebuah mekanisme propaganda komunikasi iklan. Itu yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Maka sasaran pada bulan Ramadan tersebut banyak sekali promo. Dan seakan-akan kalau kita tidak membelinya pada bulan Ramadan, kita tidak punya kesempatan lagi membeli barang-barang itu. Oh, maya kabeh untuknya hanali, lih puasa hanali tanya. Maka tajak mengutang, buka celeng dan segala macam.
yang mekat-mekat kuih, goji laba kuih, mandum lo gorden. Sementara kemudian umat lain yang membutuhkan saluran pendanaan, bantuan, itu semakin terpuruk di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Karena kita tertipu oleh propaganda iklan dengan judul promo, dan ditambah dengan Ramadan di ujungnya. Maka seakan-akan promo tersebut adalah bahagian dari Ramadan, padahal bukan. Ini jurus-jurus perusahaan-perusahaan produk-produk kecantikan, kosmetika, saatnya tampil prima di bulan Ramadan, saatnya tampil cantik di bulan Ramadan menyambut Idul Fitri dan sebagainya, itu akan semakin gencar hadir dalam ruang kehidupan kita, termasuk di dalam hati-hati kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka innallaha la yuhibbul musrifin. Boleh belanja, boleh beli pakaian, silahkan beli makanan, itu hajat kita, tetapi kadarnya ada peraturan syariatnya. Maka disebut israf itu tadi. Apa itu israf? Mempergunakan sesuatu pada sesuatu yang seharusnya, tapi melebihi kadar yang seharusnya. Itu israf. Dan Allah mencela sifat israf itu. Kalau kita mengkaji usul fikih, setiap ada kalimat innallaha la yuhibbu, itu artinya Allah mencegah itu, Allah melarang itu. Dilalah daripada kalam, daripada lafaz firman Allah itu menunjukkan bahwa itu merupakan sebuah larangan. Kulu washrabu, silakan. Walbasu, kata Rasulullah, malam yukhalif israfun. Silakan berpakaian, malam yukhalif israfun, selama dia tidak dicampurkan oleh israf, oleh sesuatu yang berlebih-lebihan. Pakaian kita di rumahin, waktu tatuk mari, payah putuut, untuk halat mari. Ya kan? Iban menesirna payah putuut, payah tegang dengan tuut, baru je tatuk pintu mari. Nyandum le ke pakaian di dalam. Sementara ada orang yang hanya punya satu atau dua pakaian. Lemarinya pun lemari plastik. Dan itu kita tidak pernah teringat kepada mereka. Karena itu tadi tidak diisti'mal oleh Allah. Kita belum dipakai oleh Allah untuk itu. Maka oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, sebagai penutup pada tausiah singkat pada hari ini, mudah-mudahan kita jangan menjadi orang-orang yang tabzir, orang-orang yang musrifin, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan juga menjadi orang-orang yang memiliki daya beli yang bagus, tetapi mempergunakan kemampuan daya beli tersebut pada sesuatu yang benar. Dan yang terakhir, jangan tergoda, terpalsukan oleh propaganda-propaganda iklan yang sangat berbahaya itu, yang mencetak pikiran-pikiran palsu di dalam pikiran kita, seakan-akan kita butuh pada sebuah barang, sebenarnya kita tidak punya kebutuhan pada barang itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.